Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur hormat Tuhan kami naikkan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Kami mau datang menyembah Engkau Allah yang layak untuk disembah. Sebab Engkau Allah yang bertakhta dalam setiap pujian kami. Biarlah kiranya Tuhan, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami memuji kebesaran, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu,
mau lebih lagi untuk datang menyembah dan juga memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab Dia adalah Allah lebih dari pemenang, kita juga lebih dari pemenang. Sebelum kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kasih Allah sungguh telah terbukti. Terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih Allahku. Yes, amen. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 masih belum berakhir, Bapak Ibu. Sementara rekaman ini sedang dibuat, di Indonesia sudah mencapai angka 1 juta orang yang kena COVID-19. Dan saya tahu juga ada beberapa kawan-kawan saya yang terkena COVID-19. Saya berdoa kiranya Tuhan menyatakan kesembuhan, pertolongan. Tuhan lawat saudara-saudara dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita siapkan hati kita. Roh Kudus akan tolong. Roh Kudus akan mencelikkan kita di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sukar ini. Ternyata ada jalan keluar yang Tuhan buat. Bukan hanya pandemi COVID-19 yang membuat kesehatan seluruh dunia menjadi sangat terganggu, tetapi perekonomian juga di mana-mana ada dampak yang sangat luar biasa. Orang-orang yang bekerja mengalami penurunan penghasilan, bahkan beberapa orang mengalami PHK, beberapa orang saudara-saudara dalam bisnisnya mengalami kemerosotan. Tetapi mari hari ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang ditulis dalam kitab Kejadian, yaitu apa yang dialami oleh seorang yang namanya Ishak. Meskipun ini terjadi dalam Perjanjian Lama, tetapi ini ditulis dalam Alkitab. Dan ini juga kalau kita pelajari, ini juga menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, kita harus lihat dulu tentang kekayaan, kaya dan miskin. Kaya dan miskin itu Tuhan yang buat. Coba kita lihat dalam kitab 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan yang buat miskin, Tuhan yang membuat kaya. Jadi kaya miskin Tuhan yang buat. Kita lihat kebenaran ini dulu, saudara-saudara. Nah, Ishak kaya, kian lama kian kaya, dan ia sangat kaya. Tetapi dalam Perjanjian Baru ada seorang yang namanya Lazarus. Dia nggak kaya, dia miskin. Bahkan saudara-saudara, untuk dia makan, dia harus minta belas kasihan daripada orang kaya. Berbeda bukan? Ishak kaya, kian lama kian kaya,
dan sangat kaya. Lazarus sampai mati pun dia sangat miskin. Tetapi pertanyaannya, apakah miskin itu enggak rohani? Atau kaya itu rohani? Atau sebaliknya, kaya enggak rohani, miskin itu rohani? Bukan. Bukan demikian, saudara-saudara. Dua-duanya indah. Ishak indah di hadapan Tuhan. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sementara Lazarus dalam perjanjian baru, kitab Injil Lukas 16 itu, dia seorang pengemis yang sangat miskin. Tetapi ketika dia meninggal, Alkitab berkata dia duduk di pangkuan Abraham. Jadi meskipun kaya, Ishak, dia indah. Meskipun miskin, Lazarus, dia indah. Saudara-saudara, baik saudara yang dengar khotbah ini, Anda kaya, Anda punya harta yang berlimpah-limpah, Anda punya uang, Anda punya aset, Anda harus seperti Ishak, hidup indah di hadapan Tuhan. Ataupun pada saat ini ketika saudara dengar khotbah ini, Anda sedang mengalami kekurangan dalam keuangan. Mungkin itu belum seperti Lazarus yang sangat miskin. Tetapi meskipun dalam keadaan yang sederhana sekalipun, Anda semua, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Ini luar biasa. Ya? Lazarus miskin, Ishak kaya. Kedua-duanya menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita perhatikan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Ishak menjadi satu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Saudara-saudara, tadi dalam ayat 13, Ishak kaya, makin lama makin kaya, sangat kaya. Nah, kalau kita baca kuncinya, rahasianya, meskipun di tengah-tengah keadaan Ishak pada waktu itu bukan mengalami satu keadaan yang sangat baik, tetapi kita akan pelajari, kita akan perhatikan baik-baik. Yang pertama, dalam Kejadian 26 ayat yang kedua, apa yang telah dialami oleh Ishak. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ya. Seperti Ishak tadi, dia kaya, makin lama makin kaya, sangat kaya. Rahasianya adalah, nah ini, yang pertama, ayat yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Lagi sekali, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Roh Kudus akan tolong kita mengerti. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Matius 5 ayat yang ke-8, Injil Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dalam Injil Matius, orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Pelajarannya adalah, saudara dan saya
tetap hidup dalam kesucian. Tetap hidup dalam kekudusan. Di tengah-tengah keadaan sekitar kita mungkin yang tidak kudus. Mungkin orang hidup dalam dosa. Mungkin orang hidup dalam perzinahan. Mungkin orang tidak jujur. Mungkin orang benci, dendam dan sebagainya. Tapi kiranya setiap umat Tuhan bisa menangkap kebenaran ini. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dan dikatakan dalam Injil Matius pasal 5, orang yang suci hatinya, dia melihat Allah. Ishak suci hatinya, dia melihat Allah. Saudara dan saya, hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Suratan Petrus berkata, hendaklah engkau kudus seperti aku kudus. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Kadang-kadang orang kudus, tapi dalam satu segi, dua segi hidup. Tuhan maunya bukan 1, 2, 3 segi hidup. Seluruh segi hidup kita kudus. Kadang-kadang orang kudus dalam hal keuangan, tapi tidak kudus dalam hal pernikahan. Dalam hal kesucian bujang, dia tidak kudus. Kadang-kadang orang kudus dalam hal kesucian pernikahan, tapi dia tidak kudus dalam hal mengasihi dan mengampuni. Kuduskanlah dirimu dalam segala keadaan, dalam segala hal. Roh Kudus akan tunjukkan ya, mana-mana yang masih menjadi kekurangan kita, mana-mana yang masih menjadi kekurangan saudara-saudara. Roh Kudus akan tunjukkan itu. Ketika saudara mendengar firman ini, Roh Kudus sedang berbicara dengan jelas. Apa-apa yang masih belum kudus, apa-apa yang masih menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, kejatuhan kita, ayo bangun. Seperti khotbah saya minggu yang lalu, bangun. Orang benar itu 7 kali jatuh, bangun kembali. Amsal Sulaiman berkata begitu. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini saya dan saudara-saudara semua memperhadapkan diri kita suci, benar, kudus di hadapan Allah. Orang yang suci hatinya, dia melihat Allah. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Roh Kudus tolong kita mengerti. Rahasia yang kedua, perhatikan baik-baik rahasia yang kedua. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta, ini dia, berfirman kepada Ishak. Katakan sama-sama, Tuhan berfirman. Amin. Ini rahasia yang kedua. Yang pertama, suci hatinya. Yang kedua, Tuhan berfirman. Ini penting. Umat Tuhan, kita semua gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita dengar pembacaan ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan, roti, nasi, ini adalah kebutuhan
pokok. Firman adalah kebutuhan pokok rohani kita semua. Tuhan berfirman kepada Ishak. Tuhan berfirman kepada saya. Tuhan berfirman kepada saudara-saudara. Ini rahasianya. Kekristenan di tengah-tengah keadaan yang sesulit apapun, Tuhan harus tetap berfirman. Kalau di dalam ayat yang pertama Kejadian 26 itu, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Artinya saat keadaan atau saat Ishak pada waktu itu sedang mengalami kelaparan. Keadaan negeri itu sedang mengalami kelaparan. Tempat di mana Ishak tinggal, tempat di mana Ishak berada, negeri itu sedang mengalami kelaparan. Tetapi dalam ayatnya yang ke-13, Ishak kaya. Makin lama makin kaya. Dan dia sangat kaya. Di tengah-tengah keadaan yang kelaparan, di tengah-tengah kesukaran ekonomi, di tengah-tengah kesulitan dalam pekerjaan, di tengah-tengah pandemi sekalipun, Tuhan bisa membuat saudara-saudara alami berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Rahasianya Ishak. Yang kedua, Tuhan berfirman. Firman Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini kiranya menjadi pelita bagi kaki kita. Mari kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dunia yang gelap, dunia yang gelap, tapi hidup saudara-saudara diterangi oleh firman Allah. Langkah-langkah kita, tindakan kita, perjalanan hidup kita, perkataan kita, apapun yang Anda buat diterangi oleh firman Allah. Sehingga ketika firman menerangi hidup kita indah, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Wow, itulah Ishak. Di tengah-tengah kelaparan, dia mengalami berkat yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi, Anda mengalami berkat yang luar biasa. Rahasianya yang kedua, Tuhan berfirman. Langit bumi bisa berlalu, boleh berlalu. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Ini Alkitab ini luar biasa Bapak Ibu. Baca tiap hari. Tuhan berfirman tiap hari dalam hidup saudara. Sampai hari ini saya terus membaca firman. Sampai hari ini saudara harus baca firman. Dimanapun saudara berada, baca firman. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada banyak pengajaran-pengajaran tentang hal-hal kebaikan, tapi firman Allah adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Oleh sebab itu, gak ada, kiranya jangan ada di antara umat Tuhan yang gak baca firman. Baca dengan haus, dengan kerinduan, dengan lapar akan firman. Dan izinkan Tuhan berfirman dalam hidup kita. Terus berfirman
dalam hidup kita. Ya. Sekarang yang ketiga. Saudara, dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga saya baca begini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya, sampai di sini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Bapak Ibu dengar? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara-saudara, kita punya kewarganegaraan di atas bumi ini. Ada paspor, ada kewarganegaraan, masing-masing punya. Tapi satu hal, kewarganegaraan kita sorga. Ayo kita baca. Filipi pasal yang ke-26, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita adalah sorga. Ini penting. Tinggallah di negeri sebagai orang asing. Apa artinya? Saudara-saudara, Abraham, Ishak, Yakub tinggal di tanah perjanjian. Tuhan berikan tanah perjanjian, negeri perjanjian. Tapi ini menjadi tanah asing. Coba kita lihat ini dulu sebelum saya tunjukkan rahasia yang luar biasa dari Alkitab. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Seolah-olah di suatu tanah asing. Itu dijanjikan loh, negeri perjanjian. Tapi seolah-olah tinggal di tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara-saudara, dia tinggal di tanah asing. Nah, itu negeri perjanjian loh buat Abraham. Tapi seolah-olah tinggal di tanah asing. Dan dia di situ tinggal di kemah. Demikian juga Ishak, demikian juga Yakub. Tinggal di negeri yang dijanjikan Tuhan, tetapi seolah-olah seperti diam di tanah asing. Wow. Dan tinggalnya juga di kemah. Coba kita lihat kemah. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Kemah. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tinggallah di negeri ini yang dijanjikan oleh Tuhan seperti di tanah asing, dan tinggal dalam kemah. Dengar baik-baik saudara-saudara,
Kita tinggal, saudara diberkati rumah, saudara diberkati tempat tinggal, diberkati usaha yang baik, saudara diberkati mungkin mobil, saudara diberkati dengan macam-macam hal. Tinggallah seperti di negeri asing, artinya jangan fokus ke sana, sebab saudara punya kewargaan sorga. Dan kita harus menyadari bahwa kemah ini adalah tempat yang sementara. Artinya begini, dunia ini jangan menjadi fokus utama dalam hidup kita. Kita punya negeri yang luar biasa, yaitu sorga yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara-saudara. Banyak orang Kristen cuma fokus akan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Fokusnya cuma duit, fokusnya investasi, fokusnya cuma sehat dalam dunia. Kita lakukan, kita kerjakan semampu kita. Tetapi harus ingat, tujuan kita, Tuhan punya satu tempat yang luar biasa, yaitu kerajaan sorga yang dijanjikan Tuhan kepada saya dan saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Kemah, ingat kemah sementara. Saya pernah berkemah, Persami, perkemahan Sabtu malam Minggu, cuma 1 hari. Ada yang kemah 2 hari, tapi gak ada yang kemah 1 tahun. Gak ada. Kemah 1 tahun, gak ada. Itu mengingatkan dunia ini sementara saja. Meskipun di negeri perjanjian, meskipun mengalami berkat-berkat yang jasmani, ingat sementara saja. Kita bisa pakai sementara saja. Fokus kita sorga. Tuhan sudah janji buat kita. Ishak diingatkan, negeri perjanjian seperti tanah asing. Haleluya. Roh Kudus tolong kita mengerti. Sekarang saudara, yang keempat, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Wah, ini kuncinya, ini rahasianya. Di tengah-tengah kelaparan negeri itu, Ishak bisa kian lama kian kaya dan sangat kaya. Kuncinya ada satu tangan yang menyertai saudara-saudara, yaitu tangan Tuhan. Ada tangan yang memberkati saudara-saudara. Ini rahasianya. Kenapa di tengah-tengah kelaparan Ishak bisa begitu luar biasa suksesnya? Karena ada tangan Tuhan. Ini gak boleh dilupakan ya. Karena ada tangan Tuhan yang menyertai saya, ada tangan Tuhan yang memberkati saya, ada tangan Tuhan yang menyertai saudara, ada tangan Tuhan yang memberkati saudara, maka saudara bisa berhasil. Tanpa tangan Tuhan itu, kita gak bisa buat apa-apa. Ada tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara, oleh sebab itu ketika ada tangan Tuhan ke atas Ishak, di tengah-tengah kelaparan sekalipun, apa yang dikerjakan oleh Ishak berhasil loh. Apa saja? Saudara, Abraham, seorang gembala peternak, tapi anaknya Ishak, ada banyak hal yang dikerjakan oleh Ishak loh. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara apa yang dikerjakan Ishak dan berhasil. Yang pertama, bertanam. Nanam berhasil. Coba kita lihat Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Menaburlah Ishak di tanah itu, di tengah-tengah kelaparan. Maka tahun itu juga dia dapat hasil berapa kali lipat? Ya, 100 kali lipat. Ayo kalau hitungan matematika. Naburnya 1 juta, nuainya 100 juta. Dan seterusnya. Loh, ini di tengah-tengah kelaparan loh. Tapi Ishak menabur. Berhasil. Bercocok tanam berhasil. Saudara-saudara yang hari-hari ini sedang bercocok tanam dimanapun saudara berada, Tuhan bisa buat berhasil loh. Saya dengar kesaksian, kadang-kadang ada satu tempat, ya lain-lain gagal, petani yang gagal, tapi ada satu petani yang harap Tuhan, cinta Tuhan, sawahnya, ladangnya berhasil. Yang lain kena hama, dia berhasil. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati. Ya Ishak, haleluya, haleluya. Menaburlah Ishak, bertanam 100 kali lipat. Yang kedua, coba kita lihat, Ishak beternak. Kejadian 26 ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Oh, ini dia, beternak berhasil juga. Kambing domba, lembu sapi, banyak anak buah. Lihat, bercocok tanam berhasil. Di tengah-tengah kelaparan loh. Beternak berhasil. Gali sumur pun berhasil. Wah, saudara, nanti dibaca sendiri ya. Kejadian 26 ayat 19 sampai 22. Gali berhasil. Gali lagi berhasil. Mau diambil oleh orang lain, kasih. Tetap berhasil. Buat lagi berhasil. Buat lagi berhasil. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang saudara kerjakan Tuhan bisa buat berhasil. Rahasianya penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang memberkati. Kalau ada tangan Tuhan di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah pandemi sekalipun, Tuhan buat saudara juga bisa berhasil. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada beberapa pelajaran rohani yang akan saya tunjukkan di poin-poin terakhir ini. Yaitu, Ishak menabur di tengah-tengah masa yang sulit. Ini masa kelaparan, tapi tetap menabur. Katakan sama-sama, menabur. Ini di tengah-tengah masa sulit, pandemi. Jangan pernah berhenti menabur. Menabur apa? Menabur yang baik. Kadang-kadang orang, aduh sulit ini. Udah, gak usah nabur, simpen saja sendiri. Hemat aja sendiri, hemat pangkal kaya, simpen tambah kaya. Ishak di tengah-tengah kelaparan nabur. Penaburan itu penting Bapak Ibu. Coba kita membaca dalam kitab Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan pernah berhenti menabur di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesukaran apapun. Jangan pernah berhenti menabur, karena orang yang menabur pasti menuai. Silakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apakah saudara di tengah-tengah masa sukar ini tetap menabur? Menabur perbuatan-perbuatan yang baik. Tetap melakukan apa yang menjadi penaburan-penaburan saudara. Ada banyak orang punya prinsip. Di tengah-tengah kesukaran gak usah nabur. Aman untuk dirinya sendiri, gak perlu nabur. Yang gak ada menuai. Taburlah apa yang baik. Dengar suara Tuhan, agar saudara-saudara terus menabur apa yang baik. Ishak tahun itu juga, di tengah-tengah tahun kelaparan itu, dia menuai 100 kali ganda. Kemudian tadi kita diingatkan seperti orang tinggal dalam kemah, seperti tinggal di tanah asing. Meskipun itu negeri perjanjian, tapi di tanah asing. Nah, pelajaran yang luar biasa saudara-saudara. Dalam dunia ini Tuhan kasih kita hak untuk memakai apa yang Tuhan berikan dan karuniakan kepada kita. Hak pakai. Bukan hak milik, hak pakai. Mari kita baca itu. 1 Korintus 7 ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ya, apapun yang ada pada kita, kita bisa pakai. Kita punya hak pakai. Jangan merasa ini milik saya. Kalau Tuhan suruh sesuatu, kerjakan. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu, kerjakan. Pakai seperti tidak memakai. Ini rahasia yang besar buat kita saudara-saudara. Karena dunia ini hanya sementara saja. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Abraham punya anak pada masa tuanya, tapi dia tahu Tuhan minta serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan minta sesuatu kepada saudara-saudara, serahkanlah kepada Tuhan. Karena kita dalam dunia ini seperti tinggal di tanah asing saja. Kita tinggal dalam dunia ini seperti tinggal di tanah asing saja. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang terakhir, saudara, apa yang terjadi? Ishak tetap membalas yang jahat dengan yang baik. Kita baca Kejadian pasal yang ke-26 ayat 15, 16 dan ayat 30. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Loh, Ishak ini dijahati, dirugikan, tapi malah ngasih makan minum sama yang merugikan. Boro-boro ngasih makan minum, lihat wajahnya aja males, benci. Tapi Ishak enggak, dirugikan, dijahati, direbut. Haknya Ishak diambil, malah dikasih makan, dibuat pesta, perjamuan. Saudara-saudara, mau berhasil? Balas yang jahat dengan yang baik.
Ada orang yang menjahati saudara, balas dengan apa yang baik. Ditulis dalam Roma 12. Dengar baik-baik. Ayat 20 sampai ayat 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Ya, Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. orang yang menjahati saudara lapar, kasih makan. Orang yang menjahati saudara butuh saudara tolong, malah tolonglah. Justru itu membawa berkat Tuhan turun ke atas Ishak. Itu akan membawa berkat Tuhan limpah turun ke atas umatnya. Sehingga apapun yang saudara kerjakan, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan, Ishak kian lama kian kaya. Dan ia menjadi sangat kaya. Kenapa? Rahasianya, poin terakhir tadi, Ishak lakukan apa yang baik. Musuhnya, orang yang menjahati dia, orang yang merugikan dia, malah dikasih makan, dibuat perjamuan, dibuat pesta. Hidup kita biar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Siapa yang mau? Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Satu kali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kalau Tuhan bersama saudara, Tuhan ada memberkati saudara-saudara, kemuliaannya akan dinyatakan. Apapun yang dikerjakan tangan saudara, di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Tuhan akan buat berhasil. Percayalah.
pelajari kembali, dengar kembali khotbah ini. Mau rahasianya diberkati seperti Ishak, lakukan apa yang Ishak lakukan. Saudara akan lihat kemuliaannya. Nyanyikan pujian ini sambil berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebenaran. Satu kali lagi katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Sertai umat-Mu, berkati umat-Mu, tolong umat-Mu di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tuhan, Engkau tolong dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Haleluya. Terima kasih. Shadaralabaya walaya ralabaga shadaralabaya ralabalaya ralaba. Glory. Hadirat Tuhan turunlah. Hadirat Tuhan turunlah. Roh Kudus membuka mata kami semua. Terima kasih. Hamba-Mu saat ini berdoa, berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Rahasia apa yang dialami oleh Ishak sudah hamba-Mu sampaikan kepada seluruh umat-Mu. Dan umat-Mu akan mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah masa sukar ini. Buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh virus COVID-19, hamba-Mu berdiri di tempat ini berdoa. Tuhan, tolonglah, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan. Terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat saudara-saudara kami dimanapun berada, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Tuhan, pagari kemuliaan Tuhan turun ke atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dan di penghujung ibadah ini, hamba-Mu berdoa, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah ke atas umat Tuhan mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama.
Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita di tengah-tengah masa yang sulit ini. Seperti Tuhan menolong Ishak, Tuhan juga memberkati saudara-saudara semua. Kiranya pemberitaan firman pada hari ini boleh menjadi berkat. Dan ketika saudara menerima berkat dari firman Tuhan, saudara bisa membagikan channel ini untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan doa dan persembahan dari saudara-saudara semua. Tuhan sendiri yang membalas dengan segala berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, katakan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, dengan percaya mari katakan, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur